minggu buat kita semua. Nah, sekolah minggu semuanya pasti baik-baik. Terpujilah Tuhan karena semua kita sehat. Anak sekolah minggu, tema kita hari ini, tak kulupakan kebaikan sahabatku. Tak kulupakan kebaikan sahabatku. Nah, adik-adik semua kita pernah menerima kebaikan dari sahabat kita, pastilah ya. Nah, kebaikan itu tidak boleh dilupakan, selalu diingat dan selalu terjalin kasih persahabatan dan persaudaraan. Apalagi kebaikan Tuhan jangan pernah dilupakan sebab Dia selalu baik kepada kita. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hingga kami Tuhan bisa berkumpul bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan acara kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar semuanya Tuhan berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Semua anak di sekolah minggu bangkit untuk berdiri. Kita bernyanyi I love you, Jesus. I love you, Jesus. Please come to my
Salam adik-adik, kita kembali bertemu lagi pada saat ini. Pada saat ini juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui kisah 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, tak henti-hentinya kami memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini memberkati kami seluruhnya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada saat ini adalah tak kulupakan kebaikan sahabatku. Kalau pada minggu yang lalu kita mendengarkan kisah bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud, dan pada saat ini juga kita akan mendengarkan perjalanan persahabatan antara Yonatan dan Daud. Nah adik-adik, di tengah perjalanan persahabatan mereka ini, tentulah mereka mengalami yang namanya pasang surut. Ya. Mereka mengalami banyaknya masalah dan tantangan kesulitan yang mereka hadapi. Apalagi pada saat itu Saul, ayahnya Yonatan, melakukan kejahatan kepada Daud. Saul merasa iri. Saul merasa benci kepada Daud. Kenapa? Karena Daud selalu berhasil di dalam peperangan. Daud selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Daud menjadi orang yang sukses di dalam peperangan. Hal itu membuat Saul merasa iri hati kepada Daud. Saul menganggap Daud ini adalah saingan di dalam hidupnya. Namun, apa yang dilakukan oleh ayah Yonatan kepada Daud tidak membuat Daud membenci Yonatan. Justru persahabatan mereka pun semakin erat. Karena Yonatan tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah menjadi raja ke depannya. Nah adik-adik, ketika di dalam peperangan Yonatan dan Saul ayahnya terbunuh di dalam peperangan, dan Daud pun menggantikan Saul menjadi raja. Nah di dalam kehidupannya ketika Daud telah menjadi raja, tentu dia bergelimang harta. Dia dihormati, disegani oleh rakyatnya pada saat itu. Namun di dalam ketenangan, di dalam kekayaan, di dalam jabatan yang dimiliki oleh Daud, Daud merasa kesepian adik-adik. Dia merasakan ada sosok yang hilang di dalam dirinya. Dia merindukan Yonatan, sahabatnya itu yang telah tiada. Meskipun Daud telah menjadi raja adik-adik, dia tidak melupakan kebaikan Yonatan kepadanya. Dia tidak pernah melupakan bagaimana Yonatan itu membantu dia sampai dia boleh berhasil menjadi seorang raja. Karena kebaikan Yonatan itulah Daud pun mencari apakah ada keluarga dari Yonatan, keluarga dari Saul yang di luar sana. Dia mencari keturunan daripada Saul karena dia ingin membalas budi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh Yonatan.
Daud telah berjanji kepada Jonathan bahwa dia akan tetap memberikan kasih Allah itu kepada keluarga Saul. Lalu dia pun memanggil hambanya untuk pergi mencari keturunan daripada Jonathan dan Saul. Lalu hambanya ini memberikan informasi kepada Daud bahwa ada anak Daud yang bernama Mephiboset. Anak ini memiliki cacat di dalam tubuhnya. Dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Hidupnya terlantar. Karena sepeninggal ayahnya, semeninggal kakeknya Saul, kehidupan mereka merana. Lalu Daud menyuruh hambanya itu untuk membawa Mephiboset ini ke hadapannya. Lalu hambanya ini pun membawa Mephiboset ini. Ketika Mephiboset ini, anak Yonatan ini datang menghadapi Daud, wajahnya penuh ketakutan. Karena dia pikir jangan-jangan Daud akan balas dendam kepadanya karena perbuatan kakeknya Saul. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Daud tidak melakukan apa yang dipikirkan oleh Mephiboset. Daud mengatakan kepada Mephiboset, "Marilah datanglah kepadaku. Kita akan makan sehidangan." Karena mengingat kebaikan ayahmu Jonathan, saya akan mengembalikan ladang ayahmu kepadamu, dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku di istana. Dan mulai sejak itu pun Mephiboset ini makan sehidangan dengan Daud. Nah adik-adik, persahabatan yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan itu tetap terjalin dengan baik meskipun Jonathan telah tiada. Kebaikan yang dilakukan oleh Jonathan tidak pernah dilupakan oleh Daud. Buktinya, dia pergi mencari, menelusuri. Jangan-jangan masih ada keturunan dari Jonathan di luar sana yang perlu dia jaga dan dia rawat. Nah adik-adik, bagaimana persahabatan yang kita miliki pada saat ini? Jangan pernah lupakan kebaikan sahabatmu kepadamu. Jangan pernah tinggalkan sahabatmu. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh sahabatmu, ingatlah itu dan selalulah bersyukur kepada Tuhan karena engkau memiliki sahabat yang baik di dalam kehidupanmu. Kalaupun engkau tidak bisa membalas sesuatu kebaikan sahabatmu itu, ingatlah balaslah itu kepada keluarganya. Berbuat baiklah kepada sahabatmu dan kepada keluarganya. Karena engkau juga akan mendapatkan balasan itu juga daripada sahabatmu. Ingatlah, persahabatan Jonathan dan Daud tidak pernah terlupakan oleh Daud. Kebaikan Jonathan tetap diingat Daud seumur hidupnya, bahkan ketika dia menjadi raja pun, menjadi seorang pemimpin, dia tidak pernah lupakan Jonathan sebagai sahabatnya yang baik di dalam hidupnya. Karena itu jadilah sahabat bagi temanmu. Jadilah sahabat yang mengasihi, sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu yang tidak akan pernah melupakan kebaikan sahabat kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai kebaikan-kebaikan sahabat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, diundang bangkit berdiri.
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama